Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alia Alvita dengan NIM 210906502008 dari kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya terkait dengan materi mata kuliah perencanaan pembangunan selama 1 semester ini. Sebelumnya mengingat kembali soal penjelasan dosen pengampu pada materi awal perencanaan pembangunan, yang dimana ada mahasiswa yang bertanya bahwa yang mana sih lebih penting, pembangunan atau pertumbuhan. Karena seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa dalam jangka panjang itu pembangunan ekonomi itu yang sangat penting. Tetapi jika pembangunan ekonomi itu tidak bisa dicapai, maka pertumbuhan ekonomilah yang menjadi faktor penting dalam perencanaan pembangunan itu sendiri. Terkait dari definisi perencanaan itu, menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 menjelaskan bahwa perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Adapun definisi perencanaan menurut para ahli, yang pertama menurut Conyers and Hills pada tahun 1994 yang mengatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Seorang ahli kedua yang mengatakan tentang perencanaan itu adalah Friedman pada tahun 1987 yang mendefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu aplikasi pengetahuan ke dalam tindakan untuk mewujudkan visi bersama. Adapun yang Bapak sebutkan dulu, ada kata kunci perencanaan atau batasan perencanaan. Yang pertama yaitu memilih, yang kedua alat pengalokasian sumber daya, yang ketiga alat mencapai tujuan, yang keempat masa depan, yang kelima aksi dan kebijakan baru, dan yang keenam visi bersama. Selanjutnya kita melangkah kepada materi teori pertumbuhan ekonomi. Adapun menurut para ahli yang mendefinisikan tentang pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Yang pertama yaitu Adam Smith, di mana Adam Smith ini merumuskan teori pertumbuhan ekonomi miliknya dalam bukunya yang berjudul An Inquiry into the Nature and Causes of the World of Nations, yang dimana Adam Smith ini menurut pandangannya menjelaskan bahwa pertumbuhan populasi penduduk akan bertambah pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertambahan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diversifikasi maupun spesialisasi peran. Ahli yang kedua yaitu David Ricardo. David Ricardo ini bertolak belakang dengan pendapat dari Adam Smith. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja sehingga upah yang diberikan menurun.
Nah, upah tersebut digunakan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil, kondisi ekonomi akan stagnan atau menurun. Teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul The Principles of Political and Taxation. Dan ahli yang ketiga yaitu Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus ini memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertumbuhan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya, harga pangan di pasar pun akan meningkat karena tidak semua orang yang memiliki akses terhadap pangan itu sendiri. Nah, materi selanjutnya yaitu pembangunan ekonomi lokal. Sebelumnya, mari kita ketahui kembali apa sih yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi itu sendiri. Menurut definisi dari pembangunan ekonomi itu adalah suatu proses awal untuk mencapai suatu tujuan. Adapun definisi pembangunan ekonomi yang saya dapatkan dari website yaitu adalah suatu proses pembangunan yang terjadi terus-menerus, yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik. Atau boleh juga didefinisikan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses terhadap peningkatan pendapatan dalam jangka panjang. Nah, adapun ukuran dari pembangunan ekonomi ini adalah GNP atau GDP atau GNP atau GDP per kapita. Nah, ukuran pembangunan ekonomi juga ini bisa digunakan dalam mengukur pertumbuhan, dalam mengukur kemiskinan, dan dalam mengukur kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Adapun konsep pembangunan itu sendiri yaitu yang pertama, pencapaian hal-hal baru secara bertahap. Yang kedua, evolusi atau pengejauhantahan kondisi mendasar atau tersembunyi. Yang ketiga yaitu pertumbuhan atau kemajuan dari kondisi semula. Yang keempat, kemajuan bertahap dari awal. Yang kelima, kondisi serban baik atau maju. Dan yang keenam, kemajuan suatu hal, produk atau sistem yang lebih baik. Timbul kembali pertanyaan, mengapa konsep pembangunan itu ada? Menurut saya konsep pembangunan itu ada agar kita bisa mengetahui bagaimana pembangunan itu bisa berjalan baik atau tidak. Maksudnya apakah ada suatu kendala pada proses pembangunan itu sendiri atau tidak dalam hal prosesnya itu berjalan dengan mulus. Selain itu kita juga bisa mengetahui apa sih perubahan yang terwujud setelah kita melakukan suatu proses pembangunan itu sendiri. Selanjutnya yaitu makna pembangunan. Adapun kompleks atau multidimensional itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama dapat diartikan bahwa suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Yang kedua, adanya konteks ilmiah atau disiplin ilmu yang dimana terdapat empat bagian, yaitu yang pertama ilmu ekonomi, yang kedua ilmu sosial, yang ketiga ilmu politik, dan yang keempat ilmu lingkungan. Pembangunan ini juga adalah suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial,
sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Di samping itu tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Nah, selanjutnya yaitu adapun 3 nilai inti pembangunan itu sendiri. Yang pertama yaitu kecukupan. Dalam hal ini kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Nilai yang kedua yaitu jati diri, di mana jati diri ini adalah menjadi manusia seutuhnya. Dan nilai inti yang ketiga yaitu kebebasan dalam bersikap menghamba, dalam artian kemampuan untuk memilih. Materi selanjutnya yaitu Central Place Theory atau teori tempat sentral. Nah, seperti yang Bapak jelaskan kemarin bahwa pusat-pusat yang lebih besar, contohnya kita mengambil contoh pada Villa Mutiara yang ada di samping tol Makassar, yang dimana awalnya Villa Mutiara itu tidak ada masyarakat yang ingin menghuni di sana karena tarif atau biayanya cukup mahal. Dengan adanya solusi dari pemilik Villa Mutiara itu sendiri, dia mengeluarkan solusi bahwa Villa Mutiara itu akan dijual murah untuk menarik minat masyarakat. Jadi dapat kita lihat sampai sekarang bahwa Villa Mutiara itu sudah sangat banyak masyarakat yang menghuni di dalamnya, dan sudah banyak ruko-ruko yang ada di sana karena seperti tadi yang saya jelaskan bahwa Villa Mutiara itu awalnya dijual murah agar menarik minat masyarakat untuk membeli bangunan yang ada di sana dan bertempat tinggal di sana. Teori tempat sentral yang pertama ini adalah translating theory into practice, atau bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia teori menerjemahkan teori ke dalam praktek. Di sini ada dua bagian. Yang pertama, attraction model atau model atraksi berdasarkan pada teori lokasi dan tenaga kerja. Yang kedua, make policy and program untuk membuat suatu investasi. Dalam perekonomian ini ada target pasar yang tercapai. Dalam hal ini ada potensial yang tidak terrealisasi karena persoalan mispersepsi dan misinformasi. Maka dari itu dibutuhkanlah suatu investasi baru atau investasi ulang pada suatu kota dan daerah yang rendah pendapatannya dengan memberikan subsidi untuk memulai. Yang kedua yaitu teori model and facts in local economic development planning, atau diartikan dalam model teori dan mode perencanaan pembangunan ekonomi lokal. Di sini teori untuk mendapatkan hasil pertumbuhan yang tidak hanya berdampak pada disiplin ekonomi tetapi disiplin juga sosial, geografi, demografi, dan lain-lain. Materi selanjutnya atau materi yang terakhir yaitu pendekatan perencanaan pembangunan. Di sini perencanaan pembangunan manusia melalui 3 tahap. Yang pertama pada keluarga terlebih dahulu, dan yang kedua kepada masyarakat, dan yang ketiga kepada bangsa atau negara. Perencanaan pembangunan manusia yang pertama ini yaitu top down approach,
Top down approach ini mengatakan bahwa pendekatan ini bertitik tolak dari target peningkatan IPM yang ditetapkan masing-masing daerah, kabupaten atau kota. Berangkat dari target tersebut, kemudian disusunlah rancangan alokasi sektor-sektor APBD atau anggaran pendapatan belanja daerah. Rencana komposisi alokasi setiap sektor pembangunan dalam proses penyusunannya dapat diubah-ubah hingga angka IPM yang ditargetkan secara perhitungan dapat dicapai. Kemudian perencanaan pembangunan manusia yang kedua yaitu hybrid approach. Hybrid approach ini menjelaskan bahwa pendekatan ini merupakan suatu kombinasi dari pendekatan pertama dan pendekatan kedua, di mana dalam aplikasinya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi IPM yang ditargetkan dan sisi komposisi anggaran per sektor daerah yang dialokasikan. Keseimbangan antara dua sisi tersebut merupakan perencanaan yang realistis. Itulah sedikit banyaknya penjelasan materi yang saya jelaskan pada mata kuliah perencanaan pembangunan. Jika ada kata ataupun kalimat yang salah dari mulut saya, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.